Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwi Rahmatina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ayat dan hadis tentang lingkungan pendidikan. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa saja sih lingkungan di dalam pendidikan? Lingkungan di dalam pendidikan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan formal atau biasa kita sebut sebagai lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan informal atau lingkungan pendidikan di dalam sekolah, dan yang terakhir lingkungan non-formal atau lingkungan pendidikan di dalam masyarakat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari 2 kata. Yang pertama lingkungan dan yang kedua pendidikan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan adalah seluruh kondisi atau alam sekitar yang ada di sekitar kita, baik tempat tinggal, adat istiadat, dan tingkah laku serta pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Sedangkan pengertian pendidikan adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, serta pelatihan yang mana ditujukan kepada semua peserta didik, baik secara formal, informal, atau non-formal, agar menjadikan peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dan membentuk akhlak yang baik di dalam peserta didik. Jadi, lingkungan pendidikan adalah lingkungan di mana tempat kita mendapatkan pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan kita dapat mendapatkan pendidikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama atau pendidikan pertama bagi seorang anak, di mana di dalam lingkungan keluarga tentunya orang tua yang menjadi peran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua pastinya mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam membina, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ayat-ayat tentang lingkungan pendidikan. Pertama, ayat yang menjelaskan tentang lingkungan pendidikan di dalam keluarga terdapat di dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari Quran Surah Luqman ayat 13 bahwa setiap orang tua hendaknya mengajarkan anaknya tentang ilmu agama, tentang bagaimana agar tidak menyekutukan Allah. Selanjutnya, Quran Surah Al-Luqman ayat 14 tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diisyaratkan dengan kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia kepada berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Jadi penjelasan di dalam Quran Surah Luqman ayat 14 adalah hendaknya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Dalam lingkungan keluarga tentunya orang tua berperan penting dalam pendidikan anaknya. Tugas ayah adalah mencari nafkah agar dapat membahagiakan anak-anaknya, dan tugas ibu adalah menjaga, memelihara, dan mengelola rumah dan memberikan pendidikan kepada anaknya. Adapun kewajiban orang tua terhadap sang anak adalah yang pertama, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada anaknya. Contohnya seperti mengajarkan anak tentang tata cara salat, tentang tata cara wudu. Yang kedua, merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Artinya, orang tua harus bersikap adil kepada anaknya, orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Keempat, mewujudkan rasa cinta anak kepada
kepada anak melalui pendidikan, bagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun dan pisahlah mereka, anak laki-laki dan perempuan, dari tempat tidur. Artinya dapat diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa hendaknya orang tua dari kecil mengajarkan salat kepada anaknya. Namun, pada saat usia 7 tahun, ketika sang anak tidak melakukan salat, maka boleh dipukul. Namun, maksud pukul di sini bukan berarti memukul dengan kekerasan. Akan tetapi, orang tua hendaknya sebelum mengajarkan anak tentang salat, hendaknya orang tua dululah yang memberikan contoh kepada anaknya, seperti misal mengajak anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah secara bersama-sama, bukan langsung memukul anak ketika anak tidak salat. Dalam Al-Quran tentunya tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang lingkungan sekolah. Akan tetapi ada beberapa kata atau mufradat yang menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah di dalam bahasa Arab diambil dari kata madrasah, yang mana asal katanya adalah darasa. Nah, kalau di dalam Al-Quran, kata darasa terdapat 6 kali di dalam Al-Quran, seperti di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 105, yang mana kata darasa di situ menjelaskan tentang mempelajari sesuatu. Yang kedua, Quran Surah Al-A'raf ayat 169 tentang mempelajari Taurat. Yang ketiga, Quran Surah Ali Imran ayat 79, yang mana darasa di situ adalah perintah agar ahli kitab menyembah Allah lantaran mereka telah membaca Alkitab. Yang keempat, Quran Surah Al-Qalam ayat 37 tentang pertanyaan kepada kaum Yahudi, apakah mereka memiliki kitab yang dipelajari. Yang kelima, Quran Surah As-Saba ayat 44 tentang informasi bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada mereka suatu kitab yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-An'am ayat 165 tentang informasi bahwa Al-Quran ditujukan sebagai bacaan untuk semua orang. Di lingkungan sekolah tentunya yang memberikan pendidikan adalah seorang guru. Jadi, seorang guru harus mempunyai sifat atau akhlak yang mulia dan baik, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, memberikan kasih sayang dan dapat membina serta mendidik anak-anak didiknya. Selain itu, seorang guru juga harus mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Dikarenakan seorang guru tentunya mempunyai peran penting terhadap kepribadian dan pemikiran anak. Seorang guru yang mempunyai akhlak mulia tentunya sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya adalah telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jadilah pengajar dan janganlah hindari menjadi orang yang kejam, karena pengajar itu lebih baik daripada orang yang kejam. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lembaga pendidikan setelah sekolah dan keluarga, di mana di dalam lingkungan masyarakat ini pendidikannya lebih luas, mencakup segala hal, mencakup umum. Lingkungan di dalam masyarakat bisa dikatakan sebagai pendidikan yang tidak langsung. Anak secara sadar atau tidak sadar mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinannya sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Contoh lingkungan pendidikan di dalam masyarakat adalah seperti majelis atau pengajian, di mana di sana kita mendapatkan pendidikan yang tidak tersusun atau tidak sistematis sebagaimana seperti lingkungan pendidikan di dalam sekolah. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya,
kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selain itu, di dalam masyarakat hendaknya kita juga dapat bersosialisasi kepada yang lain seperti bertetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Karena salah satu pendidikan di dalam masyarakat adalah yaitu kita dapat menghormati dan menyayangi tetangga kita. Sekian, terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang lingkungan pendidikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.